Pemirsa, saya masih bersama Bapak Hanafi Atmadireja, Presiden Direktur PT Surya Toto Indonesia Tbk atau Toto. Pak, kita nih udah ada di lokasi kedua. Kalau boleh jelasin nih kita lagi di mana ya Pak? Kayaknya beda banget sama yang tadi vibes-nya nih Pak. Oke, jadi tadi barang yang sudah diproduksi di pabrik, setelah dicek kualitinya semua datang ke sini. Dan ini adalah tempat di mana kita assemble barangnya. Jadi dari barang seperti ini, nanti dimasukin peralatannya seperti bautnya, perlengkapan yang untuk dipasang, termasuk tangkinya, alat dalam tangkinya. Nah, semua dimasukin di sini, di assembly di situ, habis itu dimasukin di box. Terus di boxnya ditutup, di seal, itu baru ready untuk jalan ke customer. Baru, jadi sudah dipastikan semuanya tidak ada yang kurang ya Pak? Betul. Kalau ada itu kurang banget, penting. saya telepon Bapak ya? Boleh, gitu. Pak, kalau tadi Pak, kisi-kisinya sudah ada pembaharuan pabrik. Sebenarnya apa sih Pak yang di-update gitu dari pabriknya? Oke, kan tadi saya bilang pabrik yang pertamanya kita itu sebetulnya mesinnya itu kayak tempat pembakarannya itu sudah 20 tahunan gitu. Jadi kan kita udah sampai 7 di sini. Jadi yang kita ambil kesempatan ini, kan di luar juga lagi sepi, jadi kita tutup satu pabriknya, terus kita perbarui semuanya. Jadi mesinnya kita upgrade juga. Gitu. Jadi yang lebih otomatis, lebih aman dan sebagainya, lebih efisien juga. Lebih efisien. Perbedaannya signifikan Pak dibanding pabrik sebelumnya? Kalau dilihat dari mesinnya sih ya signifikan ya gitu. Jadi tentu lebih baru, lebih otomatis. Kalau secara produksi juga lebih konsisten, mungkin salahnya, defeknya yang keluar juga lebih dikit, mengurangin human error. Dan pekerjanya sih ya, kalau ngomong pekerjanya hampir sama sih jumlahnya. Jumlah pekerjanya berarti sama. Berarti nggak ada yang pengurangan karyawan yang signifikan karena otomatisasi ini ya Pak? Oh, nggak juga sih gitu. Jadi ya ada pengurangan sekitar 10% kayak gitu, tapi nggak signifikan. Gitu. Kita lebih efisiensi, jadi orang yang sama produksi lebih banyak. Jadi kita akan produksi di sana 1 bulan lebih banyak, sekitar dibanding pabrik normal yang sama sekitar 5.000 piece lebih banyak lah kayak gitu dengan orang yang sama. Berapa persen tuh Pak kenaikannya? Ya sekitar 15-20% gitu. Kalau pabrik konvensional mungkin bisa dijabarkan Pak, berapa sih Pak kapasitas produksinya? Kita bicara per bulan misalnya. Oke, kalau pabrik konvensional itu sekitar plus minus 30.000 per bulan, 30.000 piece. Satu line ya. Satu line, kita kan ada 7 line di sini. Gitu. Sekitar Dan pabrik segitu. barunya bisa tambah kurang lebih 30.500 kayak gitu. 500. Wah, lumayan ya Pak jadinya. Pak, kalau produk yang baru ini apakah khusus memenuhi kebutuhan ekspor atau sebenarnya sama aja sama ya? Oke, sementara ini produknya nanti ada satu, kita bikin toilet yang canggih, yang otomatis di situ, satu buat pasar lokal, tapi sisanya semua memang untuk Jepang sih. Gitu. Ada spesifikasi khususnya Pak berarti untuk Jepang? Enggak sih, lebih gini, kalau di Indonesia itu kan marketnya besar ya, jadi keperluannya banyak modelnya. Kalau di Jepang kan kalau namanya OEM kan belinya satu barang gitu, terus konsisten gitu. Mereka yang marketing di sana. Jadi lebih ke itu, soalnya ya itu plus minusnya mesin sama orang sih. Kalau orang bisa ganti-ganti, kalau mesin kan harus bikin satu barang selama satu tahun, nggak bisa variasi ya itu perlunya. Jadi makanya kita kirim ke Jepang. Oke, berarti kita tuh sebenarnya udah bisa produksi toilet canggih itu sendiri di dalam negeri begitu? Kalau ngomong bisa sih pasti bisa, cuma sekarang mungkin marketnya masih sedikit, tapi lama-lama kan waktu berkembang ya nanti kita akan produksi di sini udah pasti. Berarti sekarang kalau toilet yang canggih-canggih itu masih impor berarti ya Pak? Sementara ini masih impor. Ya. Range harganya berapa sih Pak kalau toilet-toilet canggih ini sebenarnya? Kan kayak aja yang katanya kalau misalnya bahkan orang kita nggak ngerti gitu ini pencet apa ya? Ya sekitar 30 jutaan ke atas deh. 30 jutaan gitu, ke atas ya? Kalau yang otomatis itu yang impor. Oke, berarti nanti dengan diproduksi di sini harganya bisa jauh lebih murah berarti ya Pak? Iya, pasti lebih murah. Pasti lebih murah, oke. Pak, kalau untuk tadi renovasi pabrik, untuk pembaharuan sistem segala macamnya itu membutuhkan biaya investasi berapa tuh Pak? Hampir sama kayak bikin pabrik baru ya, kita biayanya sekitar 400 miliar ya kita taruh untuk rombak. Tentu lebih murah dikit lah mungkin. Enggak, tapi ini otomatis, jadi sekitar 400 miliar. Gedungnya kan udah ada ya strukturnya, cuma kita renov dalamnya. Renov dalamnya dan ditambahkan peralatan-peralatan yang lebih canggih nih. Pak, tadi kan Bapak juga sempat nyebutin kalau plus minus pasti ada, mau yang otomatis, mau yang dengan tenaga kerja manual begitu. Kalau
pabrik otomatis ini plus minusnya apa Pak? Plusnya ya itu tadi konsistensi kan. Jadi konsistensi, moga-moga barang yang keluar juga lebih stabil lah gitu. Minusnya tentu ya nggak bisa ganti. Jadi kalau marketnya misalnya barang ini udah nggak laku, dia mau ganti, dia perlu butuh waktu yang lebih lama daripada konvensional untuk mengganti produksinya. Buat inovasinya lebih lambat berarti ya Pak, kita harus ganti semua alat yang ada. Jadi kita harus ada balance-nya lah antara ini dan yang normal. Kalau untuk otomatisasi pabrik, saya bayangkan pasti kan butuh daya listrik yang lebih mumpuni begitu ya Pak. Bagaimana Pak untuk pasokan daya listriknya? Listrik ya benar, listrik kritikal sekali gitu. Jadi kita di samping PLN gitu, kita ada backupnya gensetnya, bahkan gensetnya pun ada backup gensetnya lagi gitu. Jadi supaya aman berlapis-lapis gitu. Cuma ya itu kalau ngomong PLN mah sekarang jauh lebih bagus ya dari kayak waktu dulu pertama mah. Waktu kita start tuh hampir tenaganya kita bikin sendiri gitu, diesel mungkin ya. Kalau sekarang PLN udah bagus, sudah stabil kok kita pakai. Jadi mendukung otomatisasi pabrik yang sekarang sedang dilakukan ya Pak. Pak, kalau bicara rencana ekspansi di 2022 ini, fokusnya mau kemana nih Pak di tahun 2022? 2022 sementara kita kan ekspansi ini, pabrik akan selesai tahun 2023 gitu. Jadi nanti itu selesai operasi untuk yang kedepannya mungkin 2025 kita akan tambah satu pabrik lagi di pabrik kita di Surabaya. Gitu. Soalnya yang di sini kan tanahnya udah full ya, 7 gitu, udah nggak bisa ngembang lagi, udah penuh. Udah di tengah kota sekarang, dulu di desa gitu. 20 tahun yang lalu. Sekarang mau kiri kanan udah nggak bisa. Jadi kita ke Surabaya. Juga buat Indonesia Timur, logistiknya lebih murah dari sana kan. Jadi di sana kita udah ada 2 line. 5 tahun yang lalu lah kita start bangun. Nanti 2024 atau 25 kita akan bangun satu lagi jadi line ketiga di sana. Nanti seterusnya akan kembang di sana nanti seterusnya setiap 3 tahun mungkin kita akan kembangin sampai 10 line di Surabaya. 10 line di Surabaya. Tanahnya 40 hektar. Sidoarjo. Sidoarjo. Ada berapa hektar Pak? 40 hektar. Wah, kita nantikan sama-sama ya Pak. Nanti saya kalau ada pembukaan pabrik boleh kali Pak diundang lagi. Ya. Pak, kalau proyeksi Bapak sendiri sebagai pelaku bisnis saniter itu di 2020 ini menjanjikan nggak Pak? 2022 menjanjikan sekali. Kita 3 bulan ini udah naiknya bagus sekali ya. Kita bisa bilang lebih bagus dari 2019 malah sebelum pandemi. Terus nanti sampai akhir tahun kita sih optimis akan udah pasti lebih bagus dari yang kemarin sih. Memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi ya Pak? Iya betul, 2023 juga mestinya oke deh. Kita harapkan ke depan tidak ada lagi obstacle ini ya Pak. Pak, sebagai pelaku usaha begitu, merasakan kemarin sempat badai pandemi, sekarang akhirnya harus recovery dan harus juga punya rencana inovasi. Apa harapan Bapak mungkin kepada regulator atau kepada para pembuat kebijakan untuk semakin bisa mendukung para pelaku usaha? Ya sementara ini Indonesia lumayan bagus lah. Kalau saya bilang kita rekornya COVID ini salah satu yang paling bagus lah. Jadi kita cuma kemarin rugi tahun 2020, terus habis gitu udah kayak ngebut gitu. Jadi ekonominya bagus, kebijakannya juga bagus, rupiahnya juga stabil. Jadi kalau saya boleh bilang ya untuk tahun depan ya keep it up aja ya. Jadi seperti ini gitu, dan moga-moga tahun depan kan udah mau masuk pemilu ya, jangan terlalu rame-rame aja udah. Usahanya antang-antang aja, betul. Tetap jalan. Pasti otomatis jalan bagus gitu. Oke, baik. Pak Hanafi, terima kasih banyak ya waktunya. Saya juga sambil habis ini mau muter-muter juga nih ke pabrik Bapak. Kayaknya makin menarik. Ya pemirsa, demikian dialog saya dengan Bapak Hanafi Atmadireja, Presiden Direktur PT Surya Toto Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan CNBC Indonesia Beyond Business.